perjalanan yang akan gue lakukan adalah 3 perjalanan yang sebenarnya udah lama banget yang nggak dilakuin, yaitu road trip tapi naik bus. Nah kalau naik bus itu kan biasanya kita pikirnya gimana ya, nanti pasti kapasitas di dalam banyak, biasanya lebih dari 30 orang. Terus bagaimana jaraknya, tapi jangan khawatir karena bus yang gue naikin saat ini, yang akan segera gue naikin, desainnya ini sudah mengakomodir kebutuhan sekarang, yaitu jarak, terus juga nanti ada filterisasi udara, tapi akan kita bahas nanti ya. Jadi bus yang akan gue naikin adalah Todo Mercedes-Benz OF 917 dan kita akan menuju ke Semarang. Tapi sebelum naik jangan lupa pakai maskernya, tidak boleh lupa. Oke? Let's go! Ini yang tadi nih gue bilang kalau seatnya berjarak, jadi ini satu baris 3, ada jarak jadi nggak ada nih nempel-nempel. Nah kejutannya di bagian belakang nanti kita lihat ya. Nah ini dia kejutan di bagian belakang. Jadi ini ada area namanya suite. Ini sebenarnya sleeper bus ya. Jadi di sini bisa recline yang benar-benar kalian tiduran. Dan di sini ada 8 seat. Jadi 4 di atas, 4 di bawah, bisa pilih. Kalau gue sih enaknya pastinya di bagian atas ya. Buat nanti lihat view-nya juga kan lebih enak pas jalan. Kenyamanannya berbeda. Jadi benar-benar kalian tuh bisa fully recline, bisa selonjoran. Dan ini bentuknya menyesuaikan sama posisi badan ya, jadi nggak benar-benar rata, tapi ada lekukan juga, menyesuaikan sama tulang punggung. Jadi nggak ada tuh nanti namanya pegel-pegel habis road trip karena bisa benar-benar istirahat maksimal. Ini pemberhentian ya kedua sih, tadi masih istirahat doang. Ini kita di dapur Tempo dulu Tegal, kita akan makan siang, kemudian nanti lanjut lagi. Oke, yuk. Dengan suite kombi, jadinya bus ini memang kami harapkan dapat mendongkrak angka penjualan dan juga dapat mendongkrak pariwisata kembali menjelang akhir tahun dan di triwulan pertama tahun 2022. Ya, kita yang seat yang di depan ada 12 itu dengan konfigurasinya physical distancing, jadi 1, 1, 1. Kemudian yang di belakang ada 8 suite. Dan tambahan yang nggak pentingnya di masa pandemi ini sudah dilengkapi dengan Biosmart ya Pak Stefan ya. Kita punya sistem namanya Biosmart and Safe Bus, di mana semua aliran udaranya kita atur sehingga aliran itu membuat udaranya terfilter dengan HEPA filter, yang ada pre-filter dan ada UVC. Itu juga kita udah uji bersama dengan beberapa instansi pendidikan seperti Undip dan juga dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi batik Pekalongan yang termasuk dalam tipe batik pesisir memang berbeda dengan beberapa tipe batik yang lain ya. Batik Pekalongan ini biasanya didominasi dengan warna-warna yang cerah, warna yang terang ya, colorful seperti itu. Kemudian untuk motifnya biasanya lebih bebas ya, natural, dinamis. Dan pada awalnya untuk batik Pekalongan ini banyak mendapatkan pengaruh budaya luar ya. Ada pengaruh dari Eropa itu Belanda, kemudian Cina, India ataupun Arab, bahkan Jepang. Jadi kita lagi ada di Museum Batik Pekalongan. Jadi kalau kesini kalian bisa lihat jenis-jenis batik yang ada dan juga dapat penjelasan mengenai sejarah batik, jenis-jenisnya dan kenapa itu seperti itu. Juga selain itu kita bisa dapat pengalaman membatik di sini. Nah di belakang saya ini lagi ada demonstrasi pengerjaan batik dengan cara dicap. Mungkin biasanya teman-teman tahu yang ditulis, tapi ada pengerjaan batik juga dengan cara dicap. Jadi hari ini kita akan coba membatik dengan cara yang dicap ini.
Nah kalau batik kan mungkin teman-teman taunya yang batik tulis ya. Jadi cairan lilinnya itu dimasukkan ke canting, satu persatu ditulis. Nah ini adalah cara yang dalam tanda kutip lebih simpel. Jadi tinggal pakai cap, udah ada motifnya. Dan tapi bedanya ini kita harus yakin. Karena kalau udah press tidak ada jalan mundur. Gitu ya. Let's try. Nah, jadi tadi kan udah dicap nih, teman-teman sebagian masih ngecap di kaos yang ada. Jadi nanti diprosesnya sama teman-teman yang ada di Museum Batik. Nanti kita akan datang lagi, ambil untuk dipakai kaosnya. Hasil dari, walaupun ngecap doang sih, hasil dari karya kita ngecap. Begitu. Tahapannya tadi setelah dicap apa aja nih Mas? Kita masukin dulu ke cairan tepol. Ya, di sini Cairan ya. tepol. Nah, cairan tepol itu jenis kayak deterjen. Jadi kalau kain dari pabrik sebelum diwarna itu kita harus masukin ke cairan tepol. Fungsinya biar jadi sisa-sisa kanji dalam kain itu biar hilang. Jadi nanti pas diwarna, warna itu lebih meresap ya. Nah, ini jenis pewarnanya pewarna naptol. Nah, ini untuk pewarnanya. Yang satu itu pembangkit warna. Namanya garam diazo. Jadi misal ini celup, kalau tidak di pembangkit warna ya tidak keluar warnanya. Jadi satu paket ini kita pewarna ini, celup yang AS namanya ya, nanti kita ke garam diazo, baru keluar warna merah. Oh jadi pertama ini dulu, baru biar keluar warna merah. Satu warna aja harus 2 kali tahap ya? Iya, ini misal sudah jadi ya, tapi kok seleranya kita kepingin warna yang lebih tua lagi. Jadi nanti setelah dicuci, diulang lagi. Semakin banyak diulang, semakin tua. Oke, setelah dari sini ini? Nah, ini tergantung ini. Kalau sudah selesai nanti kita rebus. Air mendidih ya. Dilorot namanya proses lorot. Proses penghilangan lilinnya. Nih, lilinnya hilang kan jadinya. Oh iya. Ini sama aja. Udah, tinggal nunggu kering. Jadi tadi kan habis di pelorotan Ya, supaya proses lilinnya pelorotan. Lilinnya hilang ya. kemudian di. Sudah, itu proses Cuci lagi. akhir. Tinggal dicuci ya. Untuk proses penghilangan lilin. Jadi sebenarnya lilinnya ini untuk menahan. Perintang warna. Jadi yang kena lilin ini tidak kena warna. Ini masih satu warna. Misal kalau kita kepingin warna lagi karena waktunya panjang kan, ini kita bisa tutup lagi dengan lilin. Semua kan kita blok pakai lilin yang merah. Nanti kita celup lagi ke warna biru katakan. Nanti jadi hitam kan. Nah, yang merah yang ini. Jadi memang semakin banyak warna, Yeah, semakin banyak, semakin complicated Iya, ya. iya. Ini sudah kembali ke bus. Lihat deh, dingin banget karena di luar kan tadi sempat hujan. Jadi makin dingin. Nah, dari Museum Batik Pekalongan kita sudah ke Batik, nanti tungguin hasilnya. Sekarang akhirnya kita on the way ke Semarang. Nyampe dari sini sekitar 2 jaman lah ya. 2 jam sampai sana kayaknya langsung dinner sih. Terus siap-siap buat besoknya. Oke. Nanti 2 jam kita akan sampai di Semarang. Oke. Nah kita udah di Semarang, sudah makan malam, tapi keliling-kelilingnya besok wow, tempat-tempat yang seru. Sekarang istirahat dulu kali ya. Jadi selamat malam, see you guys tomorrow. Bye bye. Selamat pagi dari Semarang. Hari ini kita mau keliling beberapa tempat-tempat yang unik di Semarang. Mungkin teman-teman udah tahu juga, tapi pasti nanti seru. Dan tujuan pertama adalah Tugu Muda. Kita akan segera ke sana. Let's go.
Nah ini kita stop dulu sebentar di Museum Perjuangan Mandala Bakti. Waktunya nggak cukup untuk ngulik-ngulik ke dalam, jadi kita akan foto bersama aja di depan sini. Teman-teman pengen ngerasain vibes vintage zaman dulu gitu, kita bisa datang ke ini area namanya Kota Lama Semarang, dan bangunannya itu bangunan-bangunan lama. Jadi Semarang tuh kan lu memang sempat jadi pusat perdagangan, dan bangunan-bangunan tua pada zaman Belanda itu masih ada di sini. Sebagian masih dalam bentuk aslinya, sebagian sudah dipugar. Jadi teman-teman bisa ngerasain feeling, merasa ya sedikit ke zaman lalu, dan juga ada area-area yang kalau kita masuk itu berasa seperti ada di kota-kota yang ada di Eropa. Habis keliling, sekarang saatnya makan siang. Makan siang sama teman-teman di sini di Spiegel Bar and Resto. Kita lihat ke dalam. Ini habis dari Spiegel, kita mau ke Laksana, kita mau lihat fasilitas di sana. Terus yang enak di sini, ini sekarang hujan kan ya. Terus kayak kemarin misalnya kita lewat tol segala macam tuh, suara mesin masih kedengeran, tapi nggak terlalu kencang yang ganggu gitu. Jadi sebenarnya udah peredamnya udah berfungsi cukup baik gitu. Jadi pada saat kita ada di dalam kita bisa enjoy selama di dalam, nggak lagi pada karaoke sih. Sebenarnya bisa sangat nyaman dari segi suara juga, udah lebih tenang, jauh lebih tenang di dalam gitu kan ya. Jadi kita mau enjoy, mau dengerin musik, mau nonton film, atau misalnya mau ngobrol sama temen juga nggak terganggu sama suara dari luar. Nah kalau kemarin kan di bagian atas, dan salah satu alasan kenapa gue pilih di atas tuh karena pengen lihat view jalanan enak gitu ya kalau dari atas. Nah tapi ternyata bagian bawah, ini kan atas bawah gitu ya, tiap nomor suite-nya itu ada atas bawah. Ini juga space-nya ya sama sih kayak yang di atas, enak, terus feel-nya tuh kayak capsule hotel gitu, jadi menyenangkan sih. Dan salah satu hal yang bikin menurut gue spesial banget di OS 917 itu adalah ada entertainment system. Jadi ada screen di mana kita bisa mendapatkan macam-macam tipe hiburan pada saat perjalanan. Nah ini screen-nya, jadi kalau kalian duduk sini langsung menghadap ke screen, dan di sini ya kurang lebih seperti entertainment system di pesawat terbang ya. Jadi ada movie, ada music, ada game, internet, ebook, sama kita bisa lihat location kita di mana gitu. Kalau misalnya music pilihannya udah dari sini. Tapi teman-teman juga sebenarnya bisa, ini ada USB slot. Kurang tahu sih apakah ini nanti bisa misalnya connect ke gadgetnya kita atau gimana. Ini udah banyak pilihannya gitu kan ya. Bisa dicari. Tuh udah banyak. Terus kita bisa tapi kayaknya mostly kalau misalnya mau enjoy ya movie sih ya. Jadi movie-nya juga nih ada banyak, ada action, komedi segala macam gitu. Kita bisa pilih, ada children juga gitu. Jadi mikirinnya kalau sama keluarga biar anteng gitu kali ya. Nah bisa dipasangin movie, dan pilihannya lumayan banyak sih. Tadi mikirnya kayaknya pilihannya nggak banyak, kok ternyata lumayan gitu. Jadi bisa enjoy the trip. Dan kalau biasanya kan udah berapa lama ngobrol, terus udah tidur, udah kalau yang perjalanan benar-benar panjang ya. Jadi ini juga salah satu untuk
menghabiskan waktu dengan enak gitu kan. Lagi pengen nonton dulu gitu kan, pengen ngobrol, pengen tidur, semuanya enak banget sih. Nah, satu lagi yang nggak boleh kelupaan nih kalau road trip panjang adalah kita kan banyaknya seringnya ngeliatin gadget, jadi nggak mau banget kalau sampai baterainya habis. Nah, di sini ada 2 slot USB. Ini sudah mengakomodir kebutuhan kita banget ya, karena kita kan sekarang gadget banget. Jadi bisa ngecas langsung di sini. Tuh, langsung dia charging. Terus ya udah, dan di sini kan ada area yang rata ya. Dan dia nggak licin, jadi kita bisa taruh gadget kita di sini, entah itu smartphone, kamera gitu, kita bisa taruh di sini sambil charging, sambil lihat, sambil sosmed, sambil IG story gitu kan. Jadi ini salah satu fasilitas yang bikin jauh lebih nyaman juga. Sudah sampai. Nah, ini kita di karoseri Laksana. Sudah bawa batik yang kemarin bikin. Nanti kita pakai barang, kita foto bareng di sini dan kita akan keliling lihat ada apa aja sih di dalam. Let's go. Jangan lupa. Iya. Ini dulu. Cek suhu. Aman ya? Ya, terima kasih. Nah, sebelum keliling ganti baju dulu. Udah janjian sama semuanya biar semuanya seragam. Di sini aja. Oke Mas Teman, ini kan ada teknologi HEPA filter. Nah, Ya. HEPA filter itu seperti yang di pesawat atau gimana sih? Ya, jadi yang sistem kita implementasikan di bus ini itu sistem sirkulasi udaranya mengadopsi sistem yang ada di pesawat. Jadi kalau bus itu pada umumnya sistem sirkulasi udaranya lebih ke arah horizontal karena dia AC-nya hanya satu titik di atas di tengah. Nah, kita melihat dari sistem yang ada di pesawat, kita sekarang merubah titik-titik hisap udaranya itu sekarang berada di sepanjang lantai penumpang. Jadi diharapkan udara yang keluar dingin di atas penumpang itu langsung terhisap dengan inlet-inlet yang berada di bawah. Jadi lebih vertikal, diharapkan udara itu kemudian terhisap dan kemudian disalurkan melalui sistem HEPA filter, di mana itu ada 3 tahapan filter. Yang pertama pre-filter, kemudian HEPA filter, dan juga ada UVC. Jadi pada dasarnya itu sebelum kemudian kembali udara itu disemburkan kembali ke ruang penumpang. Jadi benar-benar mengakomodir kebutuhan sekarang, karena orang kan khawatirnya ini kalau 2 seat di depan saya, Betul. gitu gimana? Betul, ya? betul. Jadi kalau dulu memang sistem yang lama itu tidak bisa meminimalkan pertukaran udara antar penumpang lah. Jadi dengan adanya HEPA filter, kemudian juga perubahan aliran itu diharapkan kita bisa pertama itu meminimalkan viral load yang ada di dalam kabin penumpang. Yang kedua juga pertukaran antara penumpangnya juga diminimalkan. Jadi pada dasarnya 2 tujuan itulah. Ya. Nah, selama ini kan gue selalu ngomonginnya kursi suite yang di belakang nih, yang benar-benar bisa rebahan. Tapi sebenarnya ini, karena namanya kombi itu kan dari kombinasi. Jadi ada tipe kursi yang suite yang di belakang, ada 8 seat. Nah, di depannya ini sebenarnya lebih dari setengah adalah untuk kursi yang biasanya kalau kita bicara soal bus kan kursi yang kita pikirkan yang seperti ini. Nah, tapi kursi yang biasa ini sudah didesain sedemikian rupa untuk mengakomodir kebutuhan pada masa sekarang lah ya, kebutuhan jarak. Jadi antar kursi ini, kalau kita lihat nih 12 kursi ini saling terpisah. Jadi ada jarak antar kursi ini sekitar, kalau aku lengan 1 lengan lah ya. Jadi kita nggak akan saling nempel sama di sebelah kita, tetap bisa berjarak sama yang mungkin dipikirkan ini berjarak, tapi bagaimana dengan sirkulasi udara, kan udah ada HEPA filter juga. Jadi aliran udara tuh dari atas ke bawah, nggak ke belakang gitu. Ini ada 12 seat, terus kemudian di belakang untuk area yang suite-nya.
satu bagian di karoseri Laksana, di bagian pabrik lah ya. Jadi pabriknya tuh luas banget. Ya, bus kan gede banget dan komponennya juga tentunya pastinya gede. Jadi ada beberapa area terpisah, bangunan terpisah dengan fungsinya masing-masing. Nah, kalau yang di belakang gue ini di sebelah, ini ada 1, 2 adalah mesin laser cutting. Jadi buat komponen-komponen part yang bisa ini dari ketebalan rata-rata sih biasanya 3 mili sampai 5 mili, even 10 mili juga bisa. Dan memang dipotongnya harus presisi banget, jadi makanya pakai laser cutting. Begitu, seru sih bisa masuk ngeliat-liat ke pabrik kayak gini. Yuk kita lihat tempat lainnya. Itu dia jalan-jalan bareng OF 917 Jakarta ke Semarang yang pasti nyaman banget dan ketagihan naik sleeper bus. Mudah-mudahan bisa keliling Indonesia naik sleeper bus ke tempat-tempat destinasi-destinasi yang menarik. Thank you for watching. Bye-bye.